Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudaraku, para sahabat Isman, apa kabar pagi ini? Saya senantiasa berdoa agar Anda semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Taala, diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama anak cucu, kemudian menjalankan kehidupan dengan selalu bahagia dan sehat sejahtera. Amin amin ya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihmil manfus. Fa'amma man faqulat mawasinu fahuwa fi jatin radiyah wa amma man khaffat mawasinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ayo, surat apa dulu? Ini adalah salah satu surat di dalam juz Aman Al-Qari'ah. Surat yang memberikan pelajaran pada kita bahwa Allah selalu mengingatkan pada umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Yaitu sebuah surat yang banyak bicara tentang kondisi kiamat, hari kiamat. Kita diingatkan oleh Allah mengenai hari kiamat, di mana manusia pada saat itu berhamburan bagaikan debu, gunung-gunung juga berterbangan, dan kemudian pada akhirnya kita diingatkan mengenai neraka. Neraka bagi mereka yang senantiasa berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Coba, mari kita lihat artinya sebagai berikut. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Itulah saudara-saudaraku, peringatan keras dari Allah SWT pada kita semuanya tentang siapa yang nantinya akan diberikan kepujian ya, masuk ke surga, dan siapa yang nantinya akan mendapatkan kecelakaan di akhirat, yaitu masuk neraka. Nah, teman-teman semuanya tentu bertanya, mengapa saat ini saya mengangkat surat Al-Qari'ah di dalam acara diskusi kita kali ini. Sebab saya teringat mengenai satu kisah wayang, ya, yang juga secara khusus berbicara tentang neraka. Ayo coba, ini sangat menarik ya. Wayang pun juga berbicara tentang neraka. Surat Al-Qari'ah tadi juga ujung-ujungnya adalah tentang neraka. Saudara-saudaraku, persoalan neraka yang diangkat dalam kitab pewayangan ini tidak lepas dari keberadaan sosok yang sangat dihormati oleh orang-orang atau manusia pada saat itu, ya, terutama manusia pewayangan ya. Siapa dia? Dialah
Prabu Pandu Dewonoto. Prabu Pandu Dewonoto, yaitu Raja Astina, seorang raja besar yang tidak lain adalah ayahnya Pandowo. Jadi seorang raja besar yang banyak sekali berbuat amal pada orang-orang lain, tapi ternyata dia masuk pada neraka. Ada apa ini? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang manusia itu selalu pada dua sisi ya. Berada pada dua sisi antara baik dan buruk. Dan Prabu Pandu Dewonoto yang dikenal sebagai raja yang bijaksana, si mandraguna, dan banyak berbuat baik pada orang lain, tapi pada sisi lain dia juga mempunyai kekurangan yang sangat menyolok, sehingga justru pada akhir hayatnya dia harus masuk neraka. Kisahnya begini teman-teman. Pada waktu istri keduanya, ya, istrinya Pandu Dewonoto kan dua, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Pada saat Dewi Madrim itu mengandung Nangkulo dan Sadewo, ya, lalu Werkudara, Puntadewa, Werkudara, Janaka sudah lahir ya. Nah, sekarang Dewi Madrim, istri yang kedua itu sedang mengandung. Itu punya idaman ya, wong Jawa nyidam. Nyidamnya itu aneh, yaitu ingin menaiki Lembu Andini bersama suaminya. Ini cara nyidam yang gila memang. Sebab Lembu Andini itu adalah sitiannya Bathara Guru. Tiap hari mengantar Bathara Guru kemana-mana, rajanya dewa. Tapi itu Dewi Madrim mengidamkan untuk bisa naik ke Lembu Andini. Oleh karena Prabu Pandu Dewonoto itu saking sayangnya pada istri kedua atau istri mudanya, ya, dibujuk yang lain, yang lain aja, mintalah yang lain aja, tidak mau. Siapapun yang membesuk tidak bisa. Akhirnya terpaksa untuk menuruti kemauan istri keduanya itu, Prabu Pandu Dewonoto menghadap pada Bathara Guru di Kayangan, ya, di Sumbring Saluko. Mengapa dia begitu mudahnya menghadap pada Bathara Guru? Karena Prabu Pandu Dewonoto itu pernah punya jasa besar terhadap para dewa, yaitu dia mampu mengalahkan seorang raja raksasa yang pada waktu itu menyerbu Kayangan Suraloyo. Raja raksasa itu bernama Prabu Nogopoyo, seorang raksasa yang bisa menjelma menjadi seekor naga besar yang menyerang ke Kayangan para dewa. Dan ternyata Prabu Pandu Dewonoto itu mampu mengalahkan ketika dimintai bantuan oleh para dewa. Sehingga akhirnya waktu itu Pandu Dewonoto oleh Bathara Guru dihadiahi sesuatu pusaka ya, suatu pusaka yang bernama minyak tolo atau lengo tolo. Khasiatnya adalah kalau minyak tolo itu digelaburkan ke kulit manusia, ke tubuh kita, maka tubuh manusia itu tidak akan mampu dilukai oleh senjata apapun. Jadi pakai senjata tajam ataupun dipukul sama batu atau besi, tetap tidak akan mampu melukai. Nah, ini hebatnya. Tapi, ini aja tapinya. Prabu Pandu Dewonoto ternyata tidak mau menggunakan pusaka itu. Saking percaya dirinya terhadap kesaktiannya, saking percaya dirinya bahwa dia
akan selalu berbuat baik, maka Lengotoro tidak yakinkan. Bahkan yang justru punya kebersihan ya, memanfaatkan Lengotoro itu justru Sengkuni. Liciknya bukan mau Sengkuni itu. Jadi suatu saat nanti kita kupas mengenai susah bagaimana Sengkuni mendapatkan Lengotoro, padahal itu bukan haknya. Itu haknya Prabu Pandu Jiwonoto yang tentu saja diturunkan kepada Pandowo mestinya. Nanti kita berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Pandu Jiwonoto menghadap pada Bathara Guru untuk meminjam Lembu Andini untuk digunakan sebagai tunggangan bersama istrinya. Nah, jadi ini satu kisah yang sangat tragis. Bagaimana seorang manusia berani meminjam tunggangannya Bathara Guru. Tentu saja para dewa saat itu yang sedang rapat bersama Bathara Guru, putra-putranya ada dewa Bayu, ya, Bathara Bayu, Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Wisnu dan sebagainya, kaget sekali mendapatkan permintaan dari Pandu Jiwonoto itu. Bathara Guru bertanya, Pandu Jiwonoto, sadarkah kamu tentang permintaan yang kamu ajukan pada saya itu? Pandu Jiwonoto menjawab bahwa saya sesadar-sadarnya, saya sangat sadar bahwa apa yang saya minta ini jelas tidak sesuai dengan kodrat manusia. Namun apa boleh buat, Pukulun, saya berkewajiban untuk menuruti apa yang menjadi permintaan istri saya. Kalau itu saya turuti, maka bisa berakibat baik bagi janin yang sedang terkandung di dalamnya. Sadarkah Pandu Jiwonoto bahwa apa yang menjadi akibat apabila Lembu Andini itu saya pinjamkan pada dirimu? Maka Pandu Jiwonoto menjawab, apapun yang menjadi akibat baik buruk maupun baiknya ketika saya dipinjami Lembu Andini, maka saya akan bersedia untuk menanggung. Wow, terjadi diskusi yang cukup alot ya di antara para dewa saat itu. Dan Bathara Narada itu adalah kakak misanannya Bathara Guru ya. Bathara Narada itu adalah putranya Sangyang Kaneka Putra. Sangyang Kaneka lah ya. Sangyang Kaneka putranya Sangyang Darmaryaka. Jadi kakak misannya. Darmaryaka itu adalah kakak misannya Sangyang Wenang. Sangyang Wenang itu kakeknya Bathara Guru. Karena Sangyang Wenang punya anak Sangyang Tunggal. Sangyang Tunggal punya anak Bathara Guru, Semar dan Tokoh itu. Jadi intinya Bathara Narada itu pastinya kerajaan dewa, yaitu Suralaya itu, sekaligus merupakan kakak misanannya atau kakak sepupunya Bathara Guru. Jadi Bathara Narada memberikan pertimbangan pada Bathara Guru, wahai Adi Guru, pinjamkan saja Lembu Andini. Kalau Pandu Jiwonoto sanggup menanggung akibatnya, pinjamkan saja. Sebab kisah Paduka Pandu Jiwonoto ini pernah mempunyai jasa yang sangat besar terhadap kita semua di kerajaan dewa ini, yaitu ketika kita semua diserang oleh Prabu Nagapaya itu. Waktunya betul saudara. Akhirnya Lembu Andini dipinjamkan kepada Pandu Jiwonoto dengan satu akibat,
Kalau dia sampai berbuat kesalahan, menyakiti Lembu Andini, maka sanksinya adalah dia akan berumur pendek. Satu ya, dia akan berumur pendek bagi Dionoto. Dan kedua, dia akan masuk pada neraka ketika dia meninggal nanti. Apakah kamu sanggup, Pandu? Sanggup Kupulun? Saya sanggup menanggung akibat itu demi saya menuruti kemauan dari istri saya. Coba, luar biasa ini. Dia masuk neraka, sanggup umurnya dipendekkan, sanggup mau apa lagi? Akhirnya dipinjamkan itu. Ya, Lembu Andini itu pada Pandu Dionoto. Nah, senangnya bukan main, Dewi Madrin mendapatkan idamannya itu mendapat terkabul ya, terkabul berkat usaha dari suaminya itu. Akhirnya dua orang yaitu Pandu Dionoto bersama istri keduanya naik Lembu Andini. Ya makbul itu ya. Lembu Andini kan bisa terbang. Seperti kalau ditumpangi Bathara Guru, terbang kemana-mana seluruh jagat raya. Tapi untuk saat itu yang dikitari adalah negara Astina. Negara Astina dengan Lembu Andini, Pandu Dionoto beserta istrinya yang kedua itu mengitari langit-langit negara Astina. Nah, kemudian saudara-saudaraku, ternyata pada saat itu ada kesalahan yang diderita atau yang dilakukan oleh Pandu Dionoto. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Prabu Pandu? Dia bersama istrinya yaitu Dewi Madrim telah bercinta di atas Lembu Andini. Ya walaupun itu tidak sampai terjadi hubungan badan dan sebagainya, namun perilaku Prabu Pandu dan istrinya ini oleh Lembu Andini dianggap keterlaluan. Sehingga Lembu Andini merasa malu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Prabu Pandu dan Dewi Madrim itu. Lembu Andini sampai mengingatkan pada Prabu Pandu, wahai Pandu, kau yang semula aku kenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi saat ini ternyata aku sangat kecewa. Kau sama sekali tidak menghargai diriku. Meskipun aku ini seekor hewani, namun aku adalah tunggangan dari Raja Dewa, yaitu Bathara Guru. Dan aku pun pernah menjadi raja di kerajaan Himalaya bagian barat. Maka seharusnya engkau menghargai aku yang saat ini kau jadikan sebagai tunggangan. Namun atas perilakumu bersama istrimu saat ini, betul-betul aku sangat kecewa. Dan apa yang aku perkirakan bahwa kau adalah benar-benar seorang raja yang bijaksana itu ternyata semua menjadi hambar saat ini. Nah itulah. Akhirnya setelah selesai, Prabu Pandu meminjam Lembu Andini, dikembalikan pada Bathara Guru, maka Lembu Andini melaporkan apa adanya kepada Bathara. Atas semuanya itu, akhirnya Bathara Guru menyampaikan pada Prabu Pandu Dionoto, wahai Pandu, apa yang sudah kita buat perjanjiannya, kau tidak boleh membuat kesalahan terhadap Lembu Andini, ternyata kau ingkari. Oleh karena itu, bukankah kau ingat, wahai Pandu, apa sanksinya kalau kamu berbuat kesalahan? Wahai Kupulun, jawab Pandu, saya masih ingat betul. Satu, saya tidak akan berumur panjang alias berumur pendek. Yang kedua, ketika saya meninggal nanti, saya sanggup untuk ditempatkan di neraka. Itulah betul saudara-saudaraku. Setelah Prabu Pandu pulang, minta diri kembali ke negeri Astina, ternyata beberapa bulan kemudian istrinya
yaitu Dewi Madrim yang saat itu sedang mengandung, melahirkan dalam keadaan kritis. Ya, karena melahirkan dua bayi kembar itu, maka dia dalam keadaan kritis, sakit, dan bersamaan itu terjadi huru hara yang sangat di luar dugaan, yaitu ada raja bawahan yang bernama Prabu Tremboko, seorang raksasa yang sangat sakti, Raja Pringgandani, ya, yang kelak nanti menjadi kakeknya Werkudara dari jalur ibu. Prabu Tremboko, Raja Pringgandani ternyata mbalelo. Ini atas hasutan Sengkuni. Pekal gawena Sengkuni, karena waktu itu Sengkuni menjadi orang kepercayaan Pandu juga. Sengkuni itu adalah adiknya Dewi Gendari. Dewi Gendari itu istrinya Adipati Destorasto. Destorasto itu kakaknya Pandu Diwonoto. Jadi mau tidak mau Sengkuni sebagai peripean, ya, sebagai peripean dengan Pandu Diwonoto, dia dijadikan orang kepercayaan, tapi berkhianat. Sengkuni berhasil menghasut Prabu Tremboko, dan akhirnya Prabu Tremboko mbalelo berani melawan Pandu Diwonoto. Padahal Pandu Diwonoto itu adalah satu. Pandu Diwonoto itu gurunya Tremboko. Jadi dulu pernah ditaklukkan oleh Pandu Diwonoto dan menyatakan diri menjadi muridnya. Yang kedua, Pandu Diwonoto itu junjungannya Prabu Tremboko. Jadi Pringgondani itu menjadi negara di bawah kekuasaan Astina. Tapi saat itu berani melawan dan tersumbar kepada Prabu Pandu Diwonoto. Jadi kondisi ini sangat menyusahkan Prabu Pandu Diwonoto. Satu sisi istri yang kedua itu sedang melahirkan dalam keadaan sakit. Sisi lain dia dirongrong oleh kewibawaannya oleh Prabu Tremboko. Namun sebagai seorang kesatria sejati, dia tidak akan mundur. Akhirnya dia kemudian meladeni tantangan dari Prabu Tremboko itu. Terjadilah perang yang disebut sebagai Perang Pamuksa. Ini Perang Pamuksa ini menurut Pinato Sabdo merupakan salah satu perang dunia, ya, salah satu perang dunia di dalam dunia pewayangan. Dan ada 4 ya perang dunia menurut Pinato. Satu adalah Perang Pamuksa, ini perangnya Pandu dengan Prabu Tremboko. Ada Perang Untoroyono, ini perangnya Janoko dengan Prabu Newata Kawaca, ya, raksasa juga yang berusaha merebut Betari Suprobo, namun dikalahkan Arjuna. Akhirnya Arjuna mendapat hadiah memperistri Dewi Suprobo itu. Perang yang ketiga adalah Perang Gojali Suto yang kemarin saya ceritakan panjang itu. Perangnya Krishna dengan anaknya yaitu Bimo Narukasura. Dan perang dunia yang keempat adalah Bharatayuddha yang sedikit-sedikit kita singgung. Dikecilkan dikecilkan nanti masuk Bapak. Nah, itu saudara-saudaraku, bagaimana susahnya Prabu Pandu Diwonoto ketika dia mengingkari janjinya kepada Raja Dewa yaitu Bathara Guru. Jadi terjadi perang besar Pamuksa karena itu melibatkan banyak sekali wadyabala tentara, juga melibatkan banyak kerajaan-kerajaan lain, ada yang membela Pringgondani, ada yang membela Astina dan sebagainya, maka perang itu disebut sebagai perang dunia. Di dalam perang itu, saudara-saudara, ternyata antara Pandu Diwonoto dengan Prabu Tremboko ini terjadi keadaan yang sangat menyedihkan.
Prabu Pandudewanoto berhasil membunuh Prabu Tremboko, tetapi keris Prabu Tremboko yang bernama keris Kalanada mampu melukai paha dari Prabu Pandudewanoto. Jadi pahanya terluka karena keris Kalanada itu adalah keris yang sangat sangat berbisa ya, sangat sakti istilahnya. Maka lukanya Prabu Pandudewanoto ini menjadi semakin parah dan menjelang wafatnya Prabu Pandudewanoto kemudian mengumpulkan para kerabatnya, anak-anaknya, lalu kakaknya, saudara-saudaranya, termasuk ada Abhiyoso, ayahnya, dan Begawan Bismo. Dikumpulkan, dia membuat wasiat yang pertama. Negeri Astina aku titipkan sementara kepada kakakku, yaitu Adipati Jetorato, untuk memimpin menjadi raja sementara. Kelak kalau anak-anakku Pandowo sudah dewasa, mohon kepada Kakang Jetorato untuk diserahkan, ya, kursi keprabuan diserahkan kepada anak-anakku Pandowo. Jetorato menyanggupi. Jetorato itu adalah kakaknya, ya, kakak seayah lain ibu dengan Pandudewanoto. Jetorato itu adalah ayahnya Kurowo. Wasiat yang kedua, keris Kalanada ini yang menjadi penyebab lukaku ini aku berikan kepada anakku, yaitu Arjuna. Jadi Arjuna lah yang mewarisi keris Kalanada dari ayahnya, hasil dari rampasan terhadap Prabu Trembokbesi. Ternyata betul Prabu Pandudewanoto setelah itu wafat, meninggal dunia, diperabukan, dan istrinya yang kedua Dewi Madrim tadi begitu mengetahui suaminya meninggal, histeris, nangis, bukan main. Akhirnya dia menyatakan diri untuk ikut Bilopati menyeburkan diri di dalam perapian. Jadi dia ikut mati bersama suaminya, yaitu Prabu Pandudewanoto. Sementara istri yang pertama, yaitu Dewi Kunti, oleh para sesepuh dibujuk, dirayu untuk tidak ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Dewi Madrim. Dewi Kunti bertahan, tugasnya adalah merawat 5 anaknya. Ya, semula 3, anak kandungnya 3, Puntadewa, Werkudara, dan Arjuna. Tapi ditambah anak tiri tadi, Nangkula dan Dewa. Akhirnya ini disebut Pandowo, dirawat oleh Dewi Kunti, sampai akhirnya terjadi perang Bharatayuddha dan sebagainya itu. Nah itulah, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Pak Prabu Pandudewanoto sehingga beliau akhirnya matinya masuk ke neraka. Jadi ternyata ada sinkron ya, ada sinkron antara apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan tentu saja juga kitab-kitab agama yang lain pasti ada, yaitu mengenai neraka, dan kisah pewayangan pun juga bercerita mengenai neraka. Nah, mengenai siksaan apa yang dihadapi oleh Prabu Pandu di neraka, ini di dalam Al-Quran juga banyak sekali ya, kisah-kisah ayat-ayat mengenai kondisi manusia ketika berada di neraka ini, dia diperlakukan bagaimana oleh para malaikat. Nah, ini ayat-ayatnya saya sampaikan melalui video ini untuk kemudian nanti dibuka-buka oleh teman-teman semuanya. Apa saja begitu tragisnya, begitu sangat menyayat siksaan, begitu sakitnya. Ada yang air panas disiramkan, ada yang diseret, ada yang kulitnya ketika melopos, diperbarui lagi, dibakar lagi dan sebagainya. Nanti Anda baca sesuai dengan ayat-ayat yang saya tuliskan itu. Oke?
gambaran mengenai siksa neraka dapat dibaca pada terjemahan 1 Al-Ghoshiyah ayat 2 sampai 7, 2 Al-Waqiah ayat 51 sampai 56, 3 An-Nisa ayat 56, 4 Surat Hud ayat 106, 5 Al-Hajj ayat 19 sampai 22, 6 Al-Kahfi ayat 29, 7 Surat Ibrahim ayat 16 sampai 17, dan ke-8 Al-Mu'min ayat 69 sampai 72. Baiklah, saudara-saudaraku, sahabat Rusman yang selalu berbahagia, itulah kisah sekilas mengenai neraka, ya. Neraka ternyata yang di dalam ayat suci Al-Quran juga dikisahkan, dan di dalam pewayangan juga ada konsep mengenai neraka itu bagaimana, yang kisahnya sudah saya sampaikan pada teman-teman. Mengenai siksaan apa yang dialami manusia ya di neraka itu banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang itu. Siksaannya terlalu pedih, ada yang diminum air panas, yang air panas, diseret, dibakar kulitnya, hancur, dipulihkan lagi, dibakar lagi. Nah, ini ayat-ayatnya, daftarnya saya sampaikan, barangkali nanti bisa menjadi bahan bacaan untuk teman-teman kita. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran pada kita bahwa seharusnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah supaya nanti di zaman berikutnya, yaitu kehidupan kita di akhirat, tidak sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu masuk ke dalam neraka itu tadi ya. Demikian, terima kasih. Lalu apa yang dilakukan oleh para Pandowo ketika mengetahui ayahnya masuk ke dalam neraka itu? Nah, ini nanti akan kita singgung pada kisah-kisah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di-share ke teman, keluarga, dan sebagainya untuk menjadi ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.